Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945. Sekutu memberikan serangan telak pada Jepang. Hiroshima yang merupakan salah satu kota penting di Jepang dijatuhi serangan bom atom. Ledakan dahsyat kemudian meluluhlantakkan seisi kota. 3 hari kemudian, Sekutu kembali melancarkan serangan bom atom di kota Nagasaki. Serangan bom atom ini membuat Jepang kehilangan banyak kekuatan. Pertemuan tiga tokoh bangsa dan Jenderal Terauchi di Dalat. Jenderal Terauchi Hirasaki mengundang tiga tokoh bangsa untuk menemuinya di markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Tiga tokoh bangsa itu yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widjojo-Diningrat. Ketiganya berangkat ke Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Mereka kemudian bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Pada intinya pertemuannya dalam pertempuran itu, Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang resmi menyerah pada Sekutu. Kekalahan Jepang pada Sekutu diumumkan langsung oleh Kaisar Jepang yaitu Hirohito yang pada saat itu tampil di radio nasional. Dalam buku Kaigun, Angkatan Laut Jepang Penentu Krisis Proklamasi tahun 2007, karya Sir Hatanouwe Pranoto, suara Kaisar Jepang disiarkan pada siang hari tanggal 15 Agustus tahun 1945. Ini memberi bukti adanya himpitan dan kesulitan oleh kegaduhan karena perubahan baru. Tapi, apa yang dikatakan Kaisar dapat dimengerti. Berita kekalahan Jepang sampai ke telinga para pemuda Indonesia. Meski sempat dirahasiakan oleh pasukan Jepang, kabar ini kemudian berembus hingga ke tanah air. 4. Perseteruan golongan tua dan golongan muda. Kabar menyerahi Jepang kepada Sekutu sampai ke telinga golongan muda. Menurut mereka, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Golongan muda kemudian mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan paling lambat pada 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta menolak gagasan ini. Dwi Tunggal berpendapat lebih baik menunggu hingga 24 Agustus 1945, yakni tanggal kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh Jenderal Terauchi. Selain itu, Soekarno bersikeras untuk menunggu pendapat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan pada akhirnya, tidak ada titik temu antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok. Buntunya dialog dengan golongan tua membuat golongan muda tidak punya pilihan lain selain membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Rengas Dengklok kemudian dipilih sebagai tempat untuk mengamankan dua tokoh bangsa itu. Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945. Langkah ini diambil oleh golongan muda untuk menekan Soekarno-Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perundingan, akhirnya golongan tua bersedia segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Rapat di rumah Laksamana Maeda. Pada 16 Agustus 1945, di malam hari, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta bersama dengan tokoh nasional lainnya. Mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Perundingan yang berlangsung sejak malam hingga pagi itu kemudian menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 7. Pembacaan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Faros Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Satu proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.